jauh sebelum heboh kasus kasus Pak MT yang tidak mengakui anaknya ini ya. Saya punya pengalaman pribadi yang akan saya sharing di sini. Nah, pada waktu itu pernah satu kejadian saat proses taping ya. Jadi bukan siaran live, bukan siaran langsung tapi siaran ulang. Jadi di situ ada proses taping. Nah, pada saat proses taping itu di studio Metro TV itu ada semacam ruangan di atas ya, kayak balkon, setengah balkon di belakang ya. Nah, di balkon itu ada kru-krunya Metro TV dan kameramen lah ya. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Beberapa hari yang lalu, Om Deddy Corbuzier dalam podcastnya mengundang seorang pengusaha skincare beserta istrinya, Sunyoto Indah Prayitno. Di podcast Om Deddy, Sunyoto dan istrinya bercerita bahwa ia menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh salah seorang motivator terkenal di Indonesia. Kita semua sudah sama-sama tahu lah ya, Pak MT. Menurut klaim dari Sunyoto, Pak MT dan istrinya diduga melakukan penipuan terhadap dirinya. Nah, penipuan ini dalam hal kerjasama bisnis ya, yaitu untuk mempromosikan produk skincare-nya dia. Katanya nih, pengusaha skincare ini ditipu oleh Pak MT itu sampai 5 miliar rupiah. Awalnya Sunyoto dan istri bisa berhubungan dengan Pak MT itu karena awalnya mereka mengikuti program investasi yang ditawarkan oleh Pak MT. Dan saat mengikuti program investasi itu pun Pak Sunyoto sebenarnya sudah rugi ratusan juta ya. Pada akhirnya ya, Sunyoto dan istri melaporkan Pak MT ke polisi dengan dugaan tindak pidana penipuan. Nah, tapi pada akhirnya Pak MT ini malah melaporkan balik Sunyoto ke polisi ya dengan pelaporan penipuan juga, dengan pasal penipuan juga ya. Nah, kesan yang saya tangkap dari apa yang diceritakan oleh Sunyoto dan istrinya saat di podcast Om Deddy, sepertinya Sunyoto dan istrinya ini adalah salah satu orang yang pengagum dari Pak MT ya. Mereka terkesan itu sangat mengagumi dan menghormati seorang Bapak MT sebagai salah satu motivator tersukses atau motivator terkenal di Indonesia. Makanya kenapa mereka bisa sampai begitu jauh berhubungan dengan Pak MT ya. Nah, begini teman-teman. Terlepas dari soal siapa yang benar atau salah dalam masalah ini ya, saya mau sharing pengalaman saya sendiri nih teman-teman. Dulu waktu saya masih kuliah, saya ini termasuk salah satu dari pengagum atau ngefans lah sama Pak MT ini ya. Bayangin aja, waktu itu sekitar tahun 2012 sampai tahun 2015, Pak MT ini sedang naik-naiknya ya, naik daun lah ya. Beliau waktu itu terkenal sekali dan acaranya di Metro TV itu ratingnya selalu tinggi ya. Waktu itu sudah beberapa kali saya ikut nonton di studio Metro TV secara langsung ya, nonton di studionya. Daftarnya saat itu melalui email. Jadi kita kirim email dulu ke timnya Pak MT ini. Dan saya akan selalu senang setiap kali ada balasan dari timnya Pak MT bahwa itu saya boleh ikut untuk nonton di episode selanjutnya ya, untuk acara taping di studio Metro TV. Saking ngefansnya saya sama Pak MT ini, itu saya
bela-belain naik motor dari Pancoran, Jakarta Selatan sampai ke Kedoya, Jakarta Barat hanya untuk menonton acaranya Pak MT. Bahkan beberapa kali waktu itu saya ajak teman-teman kuliah saya juga untuk nonton acara itu ya. Wah, betapa bangga dan senang sekali kami waktu itu. Bayangkan aja, seorang mahasiswa biasa diundang oleh stasiun TV kelas nasional ya, stasiun TV nasional sekelas Metro TV. Kami ke sana pakai jas, pakai celana bahan hitam, pakai sepatu pantofel hitam. Wah, rapi sekali deh pokoknya. Itu suatu kebanggaan tersendiri waktu itu kami sebagai seorang mahasiswa ya, bisa hadir di acaranya Pak MT. Begitu membaranya semangat saya setiap kali Pak MT memberikan siraman motivasi kepada kami. Nah, masa keemasan dari Pak MT ini mulai redup di tahun 2016 ya teman-teman. Ya, barangkali teman-teman semua sudah tahu ya kenapa karir beliau redup ketika tahun 2016 sampai sekarang. Karena waktu itu Pak MT sempat tersandung kasus dengan seseorang yang diduga adalah anak kandungnya. Tetapi Pak MT ini tidak mengakui anaknya ya, anak kandung dari istri sebelumnya. Nah, gara-gara itu akhirnya sedikit demi sedikit lambat laun Pak MT ini mundur dari layar televisi ya. Nah, tapi teman-teman sekalian, jauh sebelum heboh kasus kasus Pak MT yang tidak mengakui anaknya ini ya, saya punya pengalaman pribadi yang akan saya sharing di sini. Saya terakhir nonton langsung acara beliau itu sekitar tahun 2015. Nah, pada waktu itu pernah satu kejadian saat proses taping ya. Jadi bukan siaran live, bukan siaran langsung, tapi siaran ulang. Jadi di situ ada proses taping. Nah, pada saat proses taping itu di studio Metro TV itu ada semacam ruangan di atas ya, kayak balkon, setengah balkon di belakang ya, seperti ruang teater bioskop. Tapi dia di situ tuh ada semacam ruangan terbuka lah, balkon setengah. Nah, di balkon itu ada kru-krunya Metro TV dan kameramen lah ya, ada peralatan juga ada di atas sana. Nah, saat Pak MT ini sedang proses taping ya, sedang memberikan mengisi acara, itu memang ada suara-suara ribut, suara-suara krunya ngobrol ya. Jadi beberapa orang dari kru Metro TV ini lagi ngobrol gitu di atas, tapi suaranya mungkin memang agak mengganggu. Nah, mungkin karena Pak MT ini merasa terganggu dengan suara obrolan mereka di atas, tiba-tiba Pak MT ini marah dengan suara yang agak keras ya, suara yang cukup keras, sambil berkata, "Itu yang di atas bisa tenang nggak? Dari tadi mengganggu sekali." Nah, seketika ruangan itu menjadi hening ya teman-teman. Bahkan proses taping pun sempat di cut sementara ya, di break sementara sampai situasi kondusif kembali gitu. Dan akhirnya setelah kondusif dan lebih tenang, Pak MT melanjutkan kembali untuk mengisi acara di proses taping itu ya. Nah, setelah ngelihat Pak MT marah seperti itu ya teman-teman, saya pas pulang dari acara itu berpikir gitu, di dalam hati saya berpikir, kok bisa ya Pak MT marah seperti itu gitu. Karena kesan yang saya dapat itu selama ini adalah beliau adalah seorang yang wibawa gitu. Bahkan seringkali Pak MT ini berkata dalam motivasinya, kalau kita mau marah, marahlah dengan anggun. Nah, itu saya ingat banget itu kata-kata beliau yang selalu mengatakan, jika ingin marah, marahlah dengan anggun. Nah, tapi kenapa ketika kejadian itu
seolah-olah kesan yang saya tangkap, Pak MT justru tidak melakukan apa yang dia ucapkan, itu yang sering dia ucapkan, untuk marah dengan anggun begitu. Nah, saya berpikirnya begini, seharusnya ya, sebaiknya seorang Pak MT yang ketika itu sedang jaya-jayanya dan sedang masa kemasannya ya, apabila dia merasa terganggu dengan gangguan kecil seperti itu ya saat mengisi acara, harusnya waktu itu Pak MT marah aja dengan anggun. Misalkan ya beliau cukup panggil aja koordinator atau pimpinan yang saat itu memimpin acara. Jadi cukup dipanggil aja dan bisikin aja, bilang aja ke pimpinan mereka ya, pimpinan kru-kru itu kru yang di atas kalau nggak bisa tenang dan ribut terus sampai ganggu fokus saya pindah aja ya ke TV sebelah. TV sebelah itu udah nawarin saya pindah loh beberapa kali, daripada saya tetap di Metro TV ini ya, tapi saya keganggu terus sama kru yang sedang ngobrol. Mendingan saya pindah aja nih ke TV sebelah kalau kamu nggak bisa diemin atau nenangin anak buah kamu. Itu. Wah, itu kalau waktu itu Pak MT ngelakuin hal itu ya, marahnya anggun seperti itu, saya yakin itu pimpinannya langsung panik, mungkin akan langsung diemin itu anak buahnya yang ribut di atas, atau bahkan malah jangan-jangan langsung dipecat itu kru-kru yang ngobrol itu ya. Daripada harus kehilangan seorang Pak MT, motivator termahal saat itu ya, yang katanya bayarannya sampai 150 juta sejam, ya lebih baik mereka ngorbanin krunya yang waktu itu mungkin sedang melakukan kesalahan ya dengan mengganggu fokusnya Pak MT tadi. Akhirnya sejak saat itu saya sudah mulai malas ya untuk nonton langsung di Metro TV ya teman-teman. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, betapapun kita sangat mengagumi seseorang ya, sangat menghormati seseorang, entah siapapun dialah yang kita anggap sebagai panutan ya, sebagai motivator lah, sebagai public figure dan semacamnya ya. Ada baiknya kita tidak menempatkan status orang itu di hati kita atau di pandangan kita sebagai orang suci yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Dan sebaiknya kita juga jangan menelan mentah-mentah apa yang dia ucapkan kepada kita. Tidak selalu kita yakini begitu saja gitu. Jadi tidak melulu, tidak harus selalu kita telan secara bulat-bulat apa yang dia ucapkan kepada kita. Karena yang namanya manusia tetaplah manusia ya teman-teman. Pasti suatu ketika ada saja pernah melakukan khilaf ya, meskipun dia tidak sengaja melakukan hal itu. Nah, kalau Guru Gembul dalam videonya jangan selalu percaya pada omongan motivator. Nah, itu videonya juga bagus ya teman-teman. Mungkin bisa dilihat sendiri videonya Guru Gembul ya yang soal itu ya, soal motivator itu. Nah, soal Pak MT tadi ya udahlah, bagi saya mungkin ketika itu Pak MT sedang terlalu lelah, mungkin juga sedang terlalu sibuk ya, atau padat-padatnya jadwal beliau, sehingga waktu itu memang mungkin beliau khilaf dan tidak sengaja harus mengekspresikan kemarahannya dengan cara seperti itu di depan banyak penonton ya saat itu ya. Nah, terakhir teman-teman, pesan yang saya sampaikan itu ya sama kayak tadi ya. Takutnya kalau kita terlalu mengagumi atau ngefans dengan seorang manusia yang mungkin kita anggap dia tidak akan melakukan kesalahan, tapi akhirnya pada suatu ketika dia melakukan khilaf atau kesalahan, takutnya hati kita akan kecewa begitu ya. Demikian teman-teman yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.